Hai teman-temanku sekalian, bertemu lagi dan berjumpa lagi bersama saya. Semoga video kali ini lebih bermanfaat buat teman-temanku sekalian. Nah, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin hamdan syakir hamdan namin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah, sadaqallah, Allahumma ba'd. Baiklah, langsung saja, tidak usah panjang lebar pembukaan ya. Yang penting intinya lebih bermanfaat dan intinya lebih berguna isi video ini, maksud saya seperti itu. Nah, baiklah, pada kali ini saya akan mengupas atau membahas tentang tahsin seperti itu. Apa itu sih tahsinnya? Bagaimana sih itu tahsin? Tentunya kita tidak asing dengan yang namanya tahsin. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya ada beberapa kitab ya. Ada beberapa kitab. Ini adalah kitab Dalailut Tilawah. Bagaimana ini bisa membahas tentang masalah bacaan Al-Quran. Di mana letak yang baik, cara berhentinya bukan wakaf ya. Wakaf. Di sini juga ada wakaf, tapi di sini lebih rinci dan lebih terpaku terhadap bacaan Al-Quran. Hukum bacaan apa itu? Hukumnya boleh, sunnah, atau haram, di sini ada. Bagaimana cara menyambungnya, di sini juga ada. Namanya kitabnya Dalailut Tilawah. Ini adalah terbitan Sudugiri. Kitab Sudugiri ya. Ini dulu di pesantren adalah kitab tertinggi. Maksudnya kita kelas akhir. Kalau sudah lulus kitab ini atau sudah lulus kelas ini berarti alhamdulillah ilmunya sudah agak dikit lumayan lah, meskipun tidak semuanya paham, tapi kitab ini adalah menandakan kitab ini adalah kelas akhir dulu, kelas tahsin akhir, adalah tingkat tertinggi maksudnya seperti itu. Nah, di sini ada kitab Jazariyah ya. Di sini ada kitab Jazariyah. Bagaimana di sini membahas masalah tajwid, sifat-sifat Al-Quran beserta hukum-hukumnya. Nah, di sini insya Allah teman-temanku gak bakalan paham ya kalau secara gini, soalnya ini cara bahasa kitab, maksudnya secara bahasa kitab, nadamnya semuanya di sini lengkap. Nah, di sini ada kitab pokok-pokok ilmu tajwid. Tentunya kalian sudah mengenal ini. Kitab apa ini? Adalah kitab pokok-pokok tajwid yang mengutamakan adalah wakaf wal ibtidai. Di sini adalah yang mengutamakan, yang lebih diutamakan bahasanya di sini adalah wakaf al iwal ibtidai, maksudnya seperti ini. Kitabnya adalah karangan Muhammad Bashir Alwi yang mengarang kitabnya. Ini kitabnya, tentunya tidak asing ya. Nah, ini isinya seperti ini. Nah, di sini ada buku. Ini memang tulisan saya sejak dari pesantren. Saya merangkum beberapa kitab, yakni 4 kitab menjadi satu buku ini. Semuanya jelas dan rinci dengan pemahaman saya sendiri yang saya pelajari di 4 kitab tersebut. Sebenarnya ada sih banyak kitab-kitab yang bahas masalah tahsin. Cuman yang lebih dominan ini, yang lebih kita gunakan tata cara penggunaan bacaannya. Nah, di sini saya akan mengupas dan membahas tahsin. Nah, kebanyakan orang ketika membaca Al-Quran, ya udahlah, yang penting bisa membaca Al-Quran, yang penting tahu tajwidnya, paham tajwidnya. Itu kurang benar aslinya. Yang benar bagaimana? Kita bisa mengaji. Nah, kita bisa menggunakan tajwid. Ingat, wal ahdu bitajwidi hatmul lazim. Dan membaca menggunakan tajwid itu hukumnya wajib. Nah, dilanjut, malam mujawidil Qur'ana atim. Dan barang siapa yang tidak memperindah dengan tajwid, maka dia berdosa, seperti itu. Nah, itu yang tidak sadari, meskipun udahlah yang penting tahu baca Al-Quran, yang penting paham tajwidnya. Nah,
Seperti itu. Itu yang salah, seperti itu. Jadi yang benar bagaimana? Yaitu video yang sebelumnya saya sudah bahas. Usahakan irama ikut kepada tajwid, bukan tajwid ikut kepada irama. Seperti itu. Yang disebut malam jawidul Quran asim bagaimana? Seperti ini. Saya contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, di situ kita memahami maksud tujuan tajwid, meskipun ini idhar, ini emak dan sebagainya. Kita memahami panjang pendeknya itu berapa ketukan, berapa huruf. Nah, kadang-kadang orang baca Al-Quran tuh matabi, matfari itu sama panjangnya, padahal kalau diukur secara huruf atau harkat itu beda. Itu tahsin, cara mempelajari tahsin seperti itu. Nah, di sini insya Allah video selanjutnya saya akan bahas tentang masalah sifatul huruf. Apa sih itu sifat? Yang diantaranya adalah jahar, hamas, inhiraf, rahawa, istifal, idbaq, ismat dan sebagainya. Itu termasuk sifat. Insya Allah akan bahas. Dan selanjutnya, video selanjutnya akan saya bahas masalah hukum bacaan Al-Quran. Ya, hukum bacaan Al-Quran di situ. Nah, hukum bacaan Al-Quran ini yang mencakup tentang masalah alasan-alasan yang dinamakan tajwid itu namanya hukum. Kebanyakan orang ketika ditanya seperti bacaan Innallah itu hukum bacaannya apa? Gunnah. Bukan seperti itu. Kalau tahsin, kalau memang belajar tahsin itu bukan seperti itu. Inna, hukum bacaannya apa? Gunnah. Kurang benar. Yang benar adalah nama bacaan tersebut apa, baru gunnah. Nah, seperti contoh minhuma minha terang idhar. Jika kita tanya ini hukum bacanya apa, idhar, salah, kurang benar. Yang benar apa? Yang benar nama bacaan ini apa, seperti itu. Baru kita menjawab idhar. Nah, ketika kita ditanya hukum bacaannya bagaimana? Ya, hukum bacaannya ialah adapun nun sukun atau tanwin yang demikian itu harus terang, jelas dan pendek, bunyi suaranya tetap jelas, tidak samar dan tidak mendung. Itu hukum bacaan. Maksudnya apa? Hukum bacaan adalah penjelasan dari nama bacaan tersebut. Seperti itu. Bukan, oh ini hukum bacaannya apa? Idhar, gonna, eva. Kurang benar. Tapi ketika kita ditanya, hukum bacaannya apa? Ialah membaca idhar halki apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halak yang 6 seperti itu, yaitu hamzah, ha, kha, ain, aghain dan sebagainya. Itu hukum bacaan, bukan nama bacaan, beda. Perhatikan, saya ulangi lagi. Hukum bacaan adalah alasan nama tajwid yang dinamakan nama bacaan tersebut. Minha, nama bacaannya adalah idhar. Sedangkan hukum bacaannya apa? Hukum bacaannya ialah apabila nun mati bertemu dengan tanwin
apabila nun mati bertemu dengan tanwin atau sukun atau kasratain atau dhammatain atau fathatain dengan huruf halak yang 6 yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu hamzah, ha. Dalam Al-Quran, dalam huruf itu tidak ada alif ya, adanya hamzah. Soalnya alif itu adalah huruf mati, tidak berharkat. Jika ada alif yang berharkat, itu bukan alif tapi hamzah, seperti itu. Alif, hamzah, ha, kha, ain, agin. Ada 6. Nah, itu yang disebut hukum bacaan. Jadi alasan nama tajwid tersebut, paham kan? Nah, yang kedua adalah nama bacaan. Ya sudah tadi saya jelaskan, nama bacaan adalah nama tajwidnya, seperti itu. Inna, nama bacaan ini apa? Ya lagonna. Wal mala, nama bacanya apa? Al-qamariyah. Wallah, nama bacanya apa? Asyamsiyah atau tafhim, seperti itu. Itu yang disebut nama. Sedangkan hukum adalah alasan dari nama tersebut, seperti itu. Insya Allah video selanjutnya saya akan bahas tentang sifatul huruf, hukum-hukum bacaan, serta nama-nama bacaan. Nah, video kali ini saya akan bahas masalah kitab Dalailut Tilawah. Ini gampang, insya Allah mudah. Tapi kalau dibaca bagi yang kurang paham, insya Allah sulit, susah. Soalnya rata-rata tidak berharkat. Seperti itu. Baik, saya akan mempermudah cara mempelajarinya, seperti itu. Semoga teman-temanku paham dan bisa mempraktikannya. Baik, di sini ada beberapa nama. Yang pertama waslul isti'adah, waslul isti'adah bil basmalah, waslul bil basmalah bisurah. Saya ulangi lagi. Di sini ada waslul bil basmalah bisurah, waslul isti'adah bil basmalah. Yang disebut waslul isti'adah bil basmalah adalah menyambung bacaan ta'awud dengan bismillah. Waslul artinya menyambung. Seperti contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya waslul isti'adah bil basmalah. Sedangkan yang dinamakan waslul isti'adah bil basmalah bisurah, menyambung semua bacaan, maksudnya menyambung ta'awud bismillah dengan awal surah. Seperti contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu namanya waslul isti'adah bil basmalah bisurah. Yang ketiga adalah waslul bil basmalah bisurah, menyambung bacaan basmalah dengan awal surah. Itu hukumnya boleh dalam kitab Dalailut Tilawah, kecuali surah At-Taubah. Nah, yang dinamakan waslul bil basmalah bisurah seperti ini contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu namanya waslul bil basmalah di surah. Nah, selanjutnya keempat ada bacaan qatul jami. Qatul jami, qatul artinya memutus, jami artinya semua. Nah, yang dimaksud adalah memutus semua bacaan, baik ta'awud, baik bismillah, baik awal surah. Yang sering kita gunakan seperti contoh bismillah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu namanya memutus semua bacaan. Namanya qatul jami'. Nah, selanjutnya di situ ada namanya waslul jami'. Waslul jami' artinya apa? Waslul menyambung, jami' semuanya. Jadi menyambung semua bacaan dari ta'awud, bismillah, surah, seterusnya. Seperti contoh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, biasanya itu digunakan oleh para pekori-pekori yang memiliki nafas panjang seperti itu. Seperti kita yang ngos-ngosan ya. Nah, video kali ini sedikit yang saya dapat sampaikan ya. Insya Allah video selanjutnya akan mengupas satu persatu sifatul huruf, hukum-hukum bacaan, nama-nama bacaan, seperti itu. Saya akan bahas video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Insya Allah paham. Insya Allah paham ya. Kalau tidak paham, dipahami sendiri, bisa belajar ya. Bisa belajar. Soalnya ini praktek-praktek yang termudah atau yang paling mudah lah istilahnya, seperti itu. Baik, tidak banyak ya yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan ya, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon buanglah dan jangan simpanlah. Apabila ada kata-kata yang berkenan, yang bermanfaat, tolong kenanglah, simpanlah, dan amalkanlah. Akhiran dari saya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.